Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kaila Iriani, NIM 233141058 dari kelas PGMI 2B. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya mengambil materi yaitu teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Baik, topik pembahasan yang kita akan bahas tentang pendekatan psikoanalisis, yaitu yang pertama ada definisi pendekatan psikoanalisis, yang kedua ada konsep dasar pendekatan psikoanalisis, yang ketiga ada metode pendekatan psikoanalisis, yang keempat ada teknik-teknik pendekatan psikoanalisis, yang kelima ada tujuan pendekatan psikoanalisis, dan yang terakhir kita ada contoh kasus dalam pendekatan psikoanalisis. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah definisi pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis yaitu menganggap bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor-faktor intropsikis, konflik tidak sadar, represi, dan kecemasan yang mengganggu penyesuaian diri. Menurut Freud, esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Terapi psikoanalisis adalah teknik atau metode pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman yang direpresnya selama masa kecil serta munculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarkan selama ini. Yang selanjutnya kita ada konsep dasar pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan konseling berfokus pada analisis struktur kepribadian manusia yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ID, yang kedua kita ego, dan yang ketiga ada superego. ID mewakili keinginan-keinginan biologis dan naluriah. Ego berfungsi sebagai pengatur antara keinginan-keinginan ID dan hukum-hukum sosial. Superego yang mewakili nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang dipelajari melalui proses sosialisasi. Psikoanalisis juga menekankan peran naluri-naluri yang bersifat bawaan dan biologis, serta impulsif agresif. Yang selanjutnya adalah metode pendekatan psikoanalisis. Yang pertama ada struktur kepribadian. Aspek-aspek yang menjadi perhatian adalah ID, ego, dan superego. Yang pertama, Freud berpendapat bahwa prinsip kerja ID adalah prinsip kesenangan. ID selalu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tempatnya ada pada alam bawah sadar dan secara langsung berpengaruh terhadap perilaku seseorang tanpa disadari. Yang kedua, ada tugas utama ego adalah menjembatani naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Dengan diatur oleh asa kenyataan, ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan pemuasan kebutuhan. Peranan superego adalah sebagai sumber motivasi utama dan juga sebagai penyebab timbulnya pertentangan-pertentangan di dalam diri. Metode pendekatan yang kedua kita ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ID, ego, dan superego. Oleh karena jumlah energi terbatas, maka terjadi semacam persaingan dalam menggunakan energi tersebut. Ada 3 macam kecemasan, yaitu kecemasan realistis yang bersumber pada ego, kecemasan neurotis yang bersumber pada ID, yang ketiga kecemasan moral yang bersumber pada superego. Kecemasan realistis yaitu takut terhadap bahaya-bahaya yang datang dari luar individu. Kecemasan neurotis adalah kecemasan yang timbul apabila insting tidak terkendali. Kecemasan moral adalah kecemasan akibat dari rasa bersalah dan ketakutan hukum oleh nilai-nilai dalam hati nurani. Psikoanalisis yang ketiga kita ada perkembangan kepribadian. Psikoanalisis memiliki pendekatan yang unik dalam melihat perkembangan kepribadian manusia.
Freud mengemukakan perkembangan psikoseksual yang merupakan dasar pemahaman terhadap permasalahan yang dialami oleh klien. Dalam pendekatan psikoanalisis terdapat 5 fase perkembangan psikoseksual, yaitu yang pertama, tahun pertama kehidupan fase oral, yaitu pada fase ini mulut merupakan daerah pokok dari aktivitas dinamis. Yang kedua, usia 1-3 fase anal, yaitu fase ini berpusat pada anal atau pembuangan kotoran. Yang ketiga, usia 3-6 fase falik, yaitu pada masa ini pusat kenikmatan berpusat pada alat kelamin. Yang keempat, usia 6-12 fase laten. Pada masa ini impulsif cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan atau tugas-tugas belajar. Yang kelima, usia 12-18 fase genital. Pada fase ini individu mulai tertarik dengan lawan jenis, aktivitas kelompok, dan menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan dengan realistis, lebih fokus pada hubungan dengan orang lain. Materi yang selanjutnya kita akan bahas yaitu teknik-teknik pendekatan psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberi kebebasan pada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada dalam pikiran klien tanpa memandang baik buruk atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkap apa yang ada dalam pikirannya. Yang kedua ada interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Produsernya terdiri atas penerapan analisis, penjelasan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resisten, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Materi yang ketiga adalah analisis mimpi. Dalam analisis mimpi ini, mimpi dipandang sebagai jalan utama menuju ke alam tak sadar, karena mimpi juga diartikan sebagai pemuasan yang melambangkan dari keinginan-keinginan, dan sebagian besar isinya mencerminkan pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak awal. Dari analisis mimpi tersebut, konselor dapat memahami konflik yang dihadapi oleh klien. Teknik ini membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan pada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat adalah analisis resistensi. Resistensi adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Hal ini akan timbul bila orang menjadi sadar terhadap dorongan dan perasaan yang tertekan. Yang kelima yaitu adalah analisis transferensi. Menurut Freud, setelah pasien mengetahui arti sesungguhnya dari hubungan transferensi dengan konselornya, pasien akan memperoleh pemahaman atas pengalaman-pengalaman dan perasaan masa lalunya, serta menghubungkan pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan masa lalu tersebut dengan kesulitan-kesulitan yang dialaminya sekarang. Pendekatan psikoanalisis yang pertama yaitu membantu individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian diri. Yang kedua, membentuk kembali struktur karakter individu. Yang ketiga, membantu individu dalam mengatasi kejiwaan, mental, dan kepribadian. Yang keempat, menolong individu mendapat pengertian yang terus-menerus tentang mekanisme penyesuaian diri. Yang kelima, membantu individu menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Contoh kasus dari materi pendekatan psikoanalisis yaitu Andi adalah seorang mahasiswa, datang ke konselor karena merasa sangat cemas setiap kali harus menghadapi ujian. Kecemasan ini begitu parah sehingga Andi seringkali gagal untuk tidur atau makan dengan baik menjelang ujian, dan ini mempengaruhi performanya di sekolah. Langkah-langkah konseling dengan pendekatan psikoanalisis yaitu yang pertama,
Konselor memulai dengan mengumpulkan informasi tentang sejarah kehidupan Andi, termasuk masa kecil, hubungan dengan orang tua dan saudara, serta pengalaman signifikan lainnya. Dan Andi menceritakan bahwa ia tumbuh dalam keluarga yang sangat kompetitif, dengan orang tua yang menuntut prestasi akademik tinggi, yang sering merasa cemas tidak dapat memenuhi harapan mereka. Langkah selanjutnya yang dilakukan konseling yaitu adalah konselor kemudian membantu Andi mengidentifikasi konflik-konflik bawah sadar yang mungkin menjadi sumber kecemasannya. Dalam hal ini, kecemasan Andi terhadap ujian mungkin berasal dari ketakutannya akan kegagalan dan rasa tidak cukup baik yang ditanamkannya sejak kecil. Konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu Andi mengingat perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman masa kecil yang mungkin berhubungan dengan kecemasan ini. Langkah selanjutnya yaitu konselor menggunakan teknik asosiasi bebas, di mana Andi diminta untuk mengatakan apapun yang terlintas di benaknya tanpa sensor. Ini membantu mengungkapkan pikiran dan perasaan tersembunyi yang berkaitan dengan kecemasannya. Melalui teknik ini, Andi mungkin mulai menghubungkan perasaannya terhadap ujian dengan pengalaman masa kecilnya tentang tekanan akademis dan rasa takut mengecewakan orang tua. Kesimpulan kasus dari kasus pendekatan psikoanalisis tadi adalah setelah Andi memahami sumber dari kecemasannya, konselor bekerjasama dengan Andi untuk mengembangkan strategi coping yang lebih sehat dan realistis. Ini mungkin termasuk teknik relaksasi, manajemen waktu yang baik, dan belajar menerima bahwa melakukan yang terbaik adalah lebih penting daripada yang sempurna. Dengan menerapkan pendekatan psikoanalisis, konselor membantu Andi tidak hanya mengurangi gejala kecemasannya, tetapi juga memahami dan mengatasi akar masalah yang lebih dalam yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan mentalnya. Cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.